Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Oke, sekarang coba lihat kanan kirinya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Wah, bagus sekali. Hari ini sudah hadir semua ya. Baik, kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Rudi, pimpin doanya Rudi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk senantiasa menanamkan sikap kita mencintai dan bangga terhadap tanah air. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, sekarang apakah kalian sudah siap untuk mulai belajar? Coba siapkan dulu alat tulisnya. Sudah siap ya? Hari ini kita ingin mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPS. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelasnya sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulis dengan sistematis. Nah, tahukah kamu Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Amatilah gambar di samping. Ada apa sajakah di sana? Coba Elga. Ada apa? Ya, ada rumah adat. Jadi, betul sekali. Ada penari, ada rumah adat, dan ada baju tradisional dari Bali. Hari ini kita akan banyak sekali membahas mengenai keragaman budaya di Indonesia. Sekarang coba ibu tanya, Elga, sukunya dari mana? Jawa, baik. Sinta sukunya dari mana? Sunda, baik. Sangat beraneka ragam ya. Oke, sekarang ibu akan bagi kelompok. Satu kelompok berisi 3-5 orang. Oke, yuk selanjutnya ibu punya teks bacaan dan setiap kelompok membaca dengan seksama ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini sangat menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Selanjutnya, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok. Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oke, baik. Ada yang tahu isi dari paragraf ke-1 dari teks bacaan tadi? Coba kelompok 1. Isi paragraf pertama apa tadi?
Kelompok lain dengarkan ya. Oh iya baik, iya betul sekali. Isi paragrafnya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sekarang, siapa yang tahu mana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan pawai budaya? Ya, di sini sudah terlihat. Gagasan pokok dari pawai budaya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu terdapat 3 kalimat pendukung. Biasanya gagasan pokok terletak di awal kalimat pada umumnya, disebut dengan paragraf deduktif. Selanjutnya, jika gagasan pokok terletak di akhir kalimat dan terdapat kata hubung seperti jadi, berdasarkan, disebut dengan apa? Ya, disebut dengan paragraf induktif. Nah, selanjutnya kalian kerjakan secara mandiri paragraf kedua sampai 5 dari teks bacaan pawai budaya. Selanjutnya, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ya, keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia, dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Juga wujud syukur dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Untuk khusus provinsinya, kita sudah memiliki 34 provinsi. Selanjutnya, Ibu punya contoh keragaman bangsa Indonesia. Ya, yang pertama dari Nangro Aceh Darussalam. Pakaian adatnya disebut dengan ule balang. Tariannya yaitu tarian Seudati. Dan rumah adatnya yaitu rumah Krongbade. Dan senjata tradisionalnya yaitu disebut dengan rencong. Selanjutnya dari Sumatera Utara. Ya, pakaian adatnya dinamakan dengan mandailing. Tarinya yaitu tari tortor. Sedangkan rumah adatnya yaitu rumah bolon. Dan senjata tradisionalnya disebut dengan pisau surit. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari Sumatera Barat. Pakaian adatnya disebut dengan bundo kaduang. Nah, tarinya yaitu tari payung. Sedangkan rumah adatnya yaitu rumah gadang. Dan senjata tradisionalnya dinamakan dengan kari. Selanjutnya, Ibu ingin kalian melakukan wawancara kepada orang rumah atau teman sekelas kalian untuk mencari informasi mengenai daerah asal mereka dan ciri khas dari daerah mereka. Contoh sikap menghargai keberagaman, yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Yang selanjutnya, memberi apresiasi terhadap keberagaman dan cintai keberagaman serta yakin akan banyak manfaat. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan sebagainya, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama yaitu ada angklung dari Jawa Barat dan dimainkannya dengan cara digoyangkan. Yang kedua, saluang berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkannya yaitu ditiup. Yang ketiga yaitu ada kecapi, berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Yang selanjutnya ada kendang, berasal dari Jawa Barat dan dimainkannya dengan cara dipukul. Yang selanjutnya ada tifa, berasal dari Papua dan cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul.
Baik anak-anak, kita sudah melewati proses pembelajaran dari tadi ya. Coba apa saja yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini? Ya, kita sudah mempelajari mengenai gagasan pokok. Yang kedua mengenai gagasan pendukung. Yang ketiga sudah mempelajari mengenai keanekaragaman di Indonesia, baik rumah adat, tarian, baju adat, alat musik, dan lain sebagainya. Dan juga kita dapat menyimpulkan bahwa menghargai perbedaan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Salah satu cara menghargai perbedaan yaitu dengan hidup rukun. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk mengulanginya lagi ya.